BOS itu tidak membedakan sekolah negeri dengan sekolah swasta. BOS itu tidak membedakan antara sekolah yang di bawah Kemendikbud atau di bawah kemana, sehingga di bawah relatif adem ayem. Tetapi apa yang terjadi di Jawa Barat dengan tuntutan dan kewajiban yang sama, dengan kewajiban membayar pajaknya juga sama, tetapi masyarakat Jawa Barat mempunyai perlakuan yang berbeda. Masyarakat Jawa Barat yang memilih sekolah di madrasah itu mendapatkan bantuan yang sampai sekarang yang saya tanggapi tadi belum jelas. Apakah tetap 600, apakah 400. Ini seperti, mohon maaf, seorang pengamen yang mau dikasih uang orang kaya, dia ditipu, mau 1 juta sekarang atau 2 juta nanti. Seperti itu yang terjadi sekarang. Yang kedua, SMA, SMK swasta, BPMU-nya itu 600.000. Tetapi sekolah negeri itu BOPD-nya 1.860.000 per siswa per tahun. Maka kalaulah tadi Pak PLT Kepala Dinas konsisten dengan jawabannya bahwa gabungan antara BOS dengan BPMU itu tidak cukup untuk operasional sekolah, kenapa tidak mengambil kebijakan BPMU baik untuk sekolah swasta maupun madrasah itu sama nilainya dengan BOPD bagi sekolah negeri, karena kewajibannya sama. Bayangkan saja perlakuan yang berbeda juga. Kalau sekolah swasta, dia harus memikirkan gaji guru. Kalau sekolah negeri tidak perlu gaji guru. Dan honorer yang di sekolah negeri itu di backup juga oleh APBD. Ini perlakuan yang sangat diskriminatif menurut saya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya minta pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan berlaku diskriminatif terhadap sekolah swasta dan madrasah, karena mereka adalah putra bangsa yang lahir di Jawa Barat yang mempunyai hak yang sama pendidikan di Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Biro Hukum mengatakan bahwa surat edaran itu bahasanya apa? Legislasi semua atau apalah. Artinya kalau berdasarkan surat edaran tidak ada dampak hukum yang melekat, baik yang mengeluarkan atau bagi orang yang tidak melaksanakan edaran itu. Betul ya? Sehingga janganlah kita bermain di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah kegalauan sekolah swasta dan madrasah aliyah dengan hanya menggunakan surat edaran. Kalau itu sudah berupa perdu atau perda, maka kita sebagai masyarakat bisa mengajukan, Bu ya, judisiasiu atau dan sebagainya. Tapi kalau edaran kan kita nggak bisa, itu hanya edaran. Jawabannya seperti itu. Mau dilakukan ya lakukan, mau tidak ya tidak. Maka oleh karena itu kita minta, betul kalau ijazah itu tidak boleh dilarang. Tetapi poin pertama yang saya sampaikan, bahwa masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam hal pendanaan. Lalu siapa yang mau bayar utang orang tua siswa ini kepada lembaga pendidikan swasta? Kalau pemerintah hanya bisa saja menyuruh tanpa bisa ngasih solusi, mohon maaf, untuk pimpinan di Jawa Barat tidak perlu orang yang lulusan S1. Orang yang nggak sekolah pun bisa. Kenapa? Karena hanya menyuruh, meminta tanpa mengasih solusi. Ini harus kita pikirkan Bapak Ibu semuanya. Dampak yang disampaikan oleh Kang Acep itu luar biasa, Kang. Pertama, sekolah ini harus memberikan ijazah yang orang tuanya menolak dan tidak ada kejelasan siapa yang akan membayar. Toh pada hari ini baru janji dan janjinya itu juga terus kita itu diintimidasi. Mohon maaf, bahasa saya kalau salah. Yang kedua, dampak panjangnya, anak kelas 2, anak kelas 1 yang mau masuk juga, mereka itu orang tuanya tidak mau bayar lagi ke sekolah karena punya prinsip nanti akan dibagikan. Mohon maaf kalaulah kita berpikir jernih Bapak Ibu, hampir 650.000 di Jawa Barat yang tidak sekolah. Tidak sekolah itu kenapa? Kan daya tampungnya kita kurang. Kalau swasta ini semuanya kolek tutup, apakah sekolah negeri bisa menampung warga Jawa Barat sekolah? Kalau sekolah negeri tidak sanggup menampung, kalau masyarakat
yang punya andil ingin membantu kewajiban pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945